Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayanti, NIM 18053027 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata pelajaran penataan produk, yang mana ini merupakan mata pelajaran untuk siswa SMK kelas 11 untuk konsentrasi tata niaga atau bisnis dan manajemen. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama yaitu mengenai pengertian penataan produk atau display produk. Yang kedua, ruang lingkup dari penataan produk. Yang ketiga, klasifikasi produk dalam display. Dan yang keempat, bentuk penataan produk. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kamu perhatikan gambar-gambar ini. Manakah yang menarik menurut kamu? Nah, salah satu penentu keberhasilan dari bisnis retail adalah cara mendisplay produk dengan benar. Sistem display ini berkaitan erat dengan jenis barang, ukuran, warna, rasa, kemasan, bentuk, penataan, dan seterusnya. Jadi, penataan barang dagangan atau display berpengaruh langsung pada tingkat penghasilan penjualan di dalam toko, supermarket, dan sebagainya. Nah, kegiatan display atau penataan produk ini merupakan kegiatan dari suatu perusahaan untuk memajangkan barang dengan baik dalam ruangan maupun di luar ruangan, indoor ataupun outdoor, untuk dapat mempengaruhi calon konsumen secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap barang yang akan dijual. Dengan demikian, display merupakan suatu peragaan untuk mempengaruhi konsumen melalui demonstrasi pemajangan barang sehingga memperoleh kesan tersendiri bagi konsumen atau semi personal. Kita lanjut ke fungsi display. Untuk fungsi display sendiri ada dua fungsi dasar. Yang pertama, increasing sales productivity atau meningkatkan produktivitas penjualan, yang mana ini membangkitkan perhatian dan mendorong penjualan barang dagangan yang menjadi prioritas atau yang diutamakan. Yang kedua, creating the desired store, menciptakan citra toko yang diinginkan. Ini menciptakan suatu image yang diinginkan dan mempertahankan posisi lembaga pada daerah pemasarannya. Penataan barang dagangan atau merchandise pada sebuah toko memiliki peran dan arti yang sangat penting yang sering kita abaikan, yang mana sering terjadi pada saat seorang ibu-ibu datang ke sebuah mall. Awalnya dia tidak ingin membeli suatu barang, namun karena melihat tampilan atau penataan produk yang menarik dari toko tersebut, membuat mereka melakukan impulse buying atau pembelian tak terduga. Merchandising ini adalah penataan barang dagangan, suatu cara di mana barang dagangan disajikan dengan menarik ke hadapan konsumen. Proses yang rinci menjadikan toko dan barang dagangannya memiliki daya tarik adalah kegiatan dari merchandising ini. Dengan kata lain, segala aktivitas yang berhubungan dengan arus barang, mulai dari barang yang dibeli sampai terjual serta pengembangannya, adalah tugas pokok dari merchandiser, yaitu orang yang bertanggung jawab atas penataan barang dagangan. Nah, secara umum kita harus tahu nih, apa sih tanggung jawab seorang merchandiser? Yang pertama, melakukan pembelian produk yang sesuai secara tepat dalam harga dan jumlah, atau tidak terpikirkan sebelumnya untuk membeli barang tersebut, namun karena mereka tertarik dengan penataan produknya sehingga mereka ada keinginan untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, menentukan harga jual yang tepat, bersaing dan pantas. Dalam menetapkan harga jual ada beberapa orientasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, orientasi pada harga pokok atau pembelian. Yang kedua, orientasi pada permintaan pasar. Yang ketiga, orientasi pada persaingan. Yang keempat, kombinasi dari ketiga hal tersebut. Maka jika sudah melakukan kegiatan tersebut dengan benar, maka dapat menciptakan harga yang bersaing dan pantas untuk diperjualbelikan ke konsumen. Dan yang ketiga, melakukan koordinasi yang terpadu dalam kegiatan promosi dan display.
Yang keempat, melakukan estimasi penyediaan yang tepat. Nah, untuk yang ketiga, langsung saja kita ke bagian klasifikasi produk dalam display. Menurut Philip Kotler, produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Ini meliputi benda fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Berdasarkan definisi ini, maka konsumen membeli tidak hanya sekedar atribut fisik karena pada sasarannya mereka membayar untuk sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang pertama, kita klasifikasikan dalam bentuk kelompok barang. Berdasarkan barang-barang tersebut dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kelompok barang yang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Ini dapat kita lihat di gambar bahwa yang pertama ada beberapa bagian dari kelompok barang berdasarkan kepuasan ini. Yang pertama, barang yang bermanfaat. Seperti kita lihat di gambar bahwa barang yang bermanfaat ini contohnya adalah deterjen dengan fosfat yang rendah. Sehingga barang-barang ini mempunyai daya tarik yang sangat rendah tetapi dapat memberikan manfaat yang sangat tinggi kepada konsumen dalam jangka panjang. Untuk yang kedua yaitu barang yang kurang sempurna. Barang yang tidak mempunyai daya tarik tinggi tetapi mempunyai manfaat untuk konsumen. Contohnya obat-obatan yang rasanya pahit. Sebagaimana kita tahu bahwa obat-obatan ini tidak selalu dibutuhkan, tetapi hanya diperlukan dalam satu kondisi saja, ketika seseorang merasa sakit. Selanjutnya, yang ketiga, barang yang sifatnya menyenangkan atau pleasing product, yang mana ini contohnya rokok atau minuman keras. Dapat memberikan kepuasan kepada si pembeli, akan tetapi dapat berakibat sangat buruk bagi para pemakai barang tersebut. Sebagai salah satu contoh, kita dapat melihat bahwa orang yang merokok tentunya akan menumbuhkan sifat menyenangkan, akan tetapi mereka tidak memikirkan dampak ke depannya. Yang keempat, barang yang sangat diperlukan yaitu barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, contohnya makanan, minuman, dan lain-lainnya. Dan untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok barang menurut tujuan pemakaian. Yang pertama, barang konsumsi. Yang kedua, barang industri. Untuk barang konsumsi ini adalah barang-barang yang sudah kebiasaan membeli dari konsumen. Ini dibedakan menjadi produk-produk yang kebutuhan sehari-hari, barang khusus, dan barang yang tidak dicari, contohnya buah-buahan. Dan selanjutnya barang-barang industri. Untuk barang industri ini yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk kepentingan dalam industri. Konsumen atau pembeli dari barang-barang ini adalah perusahaan, lembaga, organisasi, termasuk organisasi non-profit atau organisasi yang tidak berorientasi mencari laba. Nah, untuk pengelompokan yang kedua yaitu berdasarkan sifat dan tingkat konsumsinya dan dapat dikategorikan atau digolongkan menjadi yang pertama, barang yang tahan lama, contohnya pakaian, lemari es, dan sebagainya. Yang kedua, barang yang tidak tahan lama, contohnya daging, sabun, dan sebagainya. Tentunya ini dapat dikonsumsi dengan cepat dan sering dibeli, maka barang tersebut tersedia di berbagai tempat. Dan yang ketiga, barang yang bersifat kontemporer. Ini adalah barang yang dipengaruhi oleh tren dan kegemaran konsumen, memberikan manfaat ekonomis terhadap penjual jika selalu mengikuti perkembangan tren yang terjadi di masyarakat, contohnya tren baju, tren peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Namun, penjual harus siap-siap jika tren itu berubah, tentunya pembelian juga akan menurun nantinya. Dan yang keempat, barang yang bersifat klasikal ialah barang yang digemari dan disukai konsumen sepanjang masa, meskipun ada model dan produk baru. Contohnya, salah satu brand yang kita kenal yaitu brand Levi's.
Ini walaupun sudah lama berdiri karena identitas dan ciri khas dari produk tersebut sehingga masih digandrungi oleh remaja ataupun orang dewasa pada zaman sekarang ini, sampai bahkan anak-anak. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu barang yang bersifat adjustable, adalah barang yang menyesuaikan dengan mengikuti perubahan iklan, dan semacam ini akan dirasakan manfaatnya jika terjadi perubahan musim seperti musim penghujan dan kemarau, seperti payung. Jadi hanya dimanfaatkan ketika dalam kondisi tertentu. Nah, yang keenam adalah barang yang bersifat luxurious, adalah barang yang sifatnya mewah dan konsumennya dari golongan tertentu saja. Dan toko-toko ini biasanya menyediakan ruangan khusus dengan maksud untuk mempertahankan karakteristiknya. Contohnya adalah berlian. Dan untuk yang ketujuh, barang yang bersifat prestisius. Yang ketujuh yaitu barang yang bersifat prestisius adalah barang yang memberikan kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosial seseorang, dan biasanya didata dan dikelompokkan secara eksklusif di dalam toko. Manfaat yang dirasakan konsumen adalah image tertentu, misalnya menggunakan dasi dan sebagainya. Ini memberikan kesan berwibawa bagi seseorang. Dan untuk yang ke-8 adalah barang yang bersifat praktis, adalah barang-barang yang penggunaannya tidak rumit dan berkesan santai. Manfaat yang dirasakan konsumen adalah kemudahan dalam pemakaiannya dan rasa santai, dan biasanya digunakan dalam kegiatan keseharian, misalnya kaos t-shirt, dan sandal ataupun jaket. Dan untuk penggolongan yang ketiga, yaitu penggolongan barang menurut tujuan pemakaiannya oleh pemakai. Penggolongan ini dapat kita bagikan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, barang industri. Barang industri ini adalah barang yang dibeli untuk diproses kembali atau untuk kepentingan dalam industri, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Jadi, menurut golongannya, barang industri dibedakan juga dalam golongan besar. Yang pertama, peralatan dasar utama, yang kedua, peralatan ekstra, yang ketiga, komponen barang atau setengah jadi. Yang kedua itu barang konsumsi, adalah barang yang dikonsumsikan atau dipakai sendiri oleh anggota keluarganya. Jadi, pembeli barang konsumsi ini adalah pembeli konsumen akhir, bukan pemakai industri, karena barang-barang tersebut hanya dipakai untuk sendiri, termasuk diberikan kepada orang lain, tidak diproses lagi. Yang mana customer goods dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, convenience goods adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, shopping goods adalah barang-barang yang dipilih. Yang ketiga, specialty goods adalah barang-barang istimewa. Yang keempat, unsought goods, barang-barang yang tidak dicari. Yang keempat, bentuk penataan produk. Secara umum, display dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu penataan bagian depan atau window display. Window display adalah cara memajang sampel barang, gambar, kartu harga, simbol-simbol di bagian depan toko yang disebut dengan etalase. Ini hanya memperlihatkan barang yang ditawarkan saja tanpa dapat disentuh oleh konsumen. Nah, dapat dilihat di gambar bahwa tujuan dari window display ini adalah untuk menarik minat konsumen sekaligus menjaga keamanan barang dagangan. Dan untuk lebih jelasnya, ada beberapa fungsi dari window display, yaitu menarik perhatian orang, memancing perhatian terhadap barang yang dijual di toko, menimbulkan impuls buying, dorongan seketika, menimbulkan daya tarik keseluruhan suasana toko, menyatakan kualitas barang yang baik dan ciri khas toko tersebut. Dan yang kedua, interior display. Interior display ini adalah pemajangan barang dagangan di dalam toko untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, misalnya pameran, obral cuci gudang, dan pasar malam. Nah, untuk yang ketiga, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai exterior display. Ini adalah pemajangan barang dagangan yang di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan.
Pemajangan sistem ini banyak digunakan untuk promosi barang, pengenalan produk baru, penjualan istimewa seperti cuci gudang, diskon, dan sejenisnya. Bentuk yang keempat yaitu salary display, yang mana ini menempatkan barang dagangan di bagian department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Misalnya, pakaian yang digunakan oleh boneka model mannequin, baik dengan open interior display maupun dengan closed interior display. Nah, ada beberapa hal yang berhubungan dengan menata produk atau display. Yang pertama yaitu sourcing and decoration, merupakan simbol, tanda, poster, lambang, gambar, dan semboyan yang diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan toko. Yang kedua, dealer display, artinya simbol petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen, seakan-akan memberi peringatan kepada pramuniaga agar tidak memberikan informasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, pameran. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Adik-adik atau teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang saya berikan di akhir dari materi ini. Terima kasih, selamat belajar, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.